Pemerintah sudah melarang mudik, tapi masih saja ada yang nakal tetap mudik. Bagaimana penanganan isolasi pemudik di Jawa Tengah? Untuk membahasnya kami telah bergabung bersama Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Ganjar, apa saja sebetulnya upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah terhadap perantau yang masih nekat untuk mudik di tengah pandemi COVID-19 dan sudah adanya larangan kebijakan untuk tidak mudik? Ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan memberikan penjelasan dan insentif buat mereka yang tidak mudik. Kenapa ini menjadi penting? Agar mereka bisa mendapatkan satu jaminan bahwa ya saya tidak mudik, tapi kemudian mereka bisa mendapatkan hak-hak untuk bisa hidup layak. Ini menjadi penting karena banyak di antara mereka adalah kelompok yang menengah ke bawah. Yang kedua, yang terlanjur merembes, yang terlanjur nekat, yang kemudian balelo tidak mau mengikuti aturan dan sebagainya, kita cadangkan tempat kepada mereka untuk melakukan karantina. Dan itu ada di level desa, beberapa kabupaten kota juga melakukan hal yang sama begitu. Oke, untuk di kabupaten ataupun kota ini apakah pemilihan dari lokasi diserahkan kepada pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota dan juga desa atau ada koordinasi dari Pemprov? Pada prinsipnya setiap kabupaten kota punya inisiatif. Mereka punya inisiatif untuk membangun itu atau menunjuk satu tempat tertentu dan dia sampaikan informasinya kepada kami, terus kemudian kita melakukan koordinasi karena memang kawan-kawan bupati wali kota cukup aktif, mereka cukup agresif untuk merespon, tapi beberapa di antaranya mereka juga dibantu oleh kades-kades, sehingga kades perangkat desa ini juga sudah hampir 2 minggu mereka menyiapkan tempat-tempat karantina sehingga mereka yang langsung sampai ke desa dilakukan karantina. Ada 2 tingkat. Mereka masuk di karantina yang disediakan tempat khusus, tapi beberapa di antaranya karena memang desanya tidak memenuhi syarat-syarat atau memang mungkin ada negosiasi dengan si pemudiknya, mereka terpaksa melakukan karantina di rumah. Memang yang di rumah ini punya potensi yang cukup membahayakan begitu sehingga mesti dikawal oleh bidan desa, dokter desa untuk bisa diawasi. Seperti itu kondisinya. Oke, pendataan yang dilakukan oleh Pemprov sendiri seperti apa mengenai perantau ataupun warga Jawa Tengah yang berada di wilayah perantauan ataupun warga Jawa Tengah yang saat ini sudah dulu mudik sebelum ada larangan mudik itu diberlakukan? Iya, kalau yang sebelum adanya larangan mudik, mereka sudah mudik karena memang banyak yang terpaksa mudik ya, sudah tidak ada pekerjaan, kena PHK, dirumahkan begitu ya. Ya mereka tidak bisa kita tolak tentu saja. Dan beberapa di antaranya sudah melakukan karantina dan sudah melampaui bahkan beberapa di antaranya 14 hari itu. Sehingga mereka alhamdulillah bisa aman, bisa balik kepada keluarga. Tapi kita selalu waspada terus-menerus. Maka sekarang di Jawa Tengah sudah saya buatkan instruksi Ketua Gugus Tugas yang sekaligus Gubernur agar dibuat namanya Jogo Tonggo. Jogo Tonggo itu menjaga tetangga. Basisnya adalah RW, ada pendampingnya dari desa, ada pendampingnya dari TKSK, ada pendampingnya dari PKH, ada juga dari Karang Taruna, PKK. Ini kita keroyok bareng-bareng sehingga mereka bisa mengawasi itu. Tidak hanya aspek kesehatannya, tapi juga aspek ekonominya, dalam arti siapa yang harus dibantu, siapa yang harus membantu, perlukah lumbung pangan dan sebagainya, itu kita jadikan satu, mereka saling menjaga tetangga yang kita sebut sebagai Jogo Tonggo itu. Oke, baik, kita harapkan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah bisa kemudian membuat para pemudik untuk mematuhi larangan tidak mudik dan tadi juga tetap disiapkan adanya lokasi-lokasi untuk karantina bagi para pemudik yang sudah terlanjur ada di wilayah Jawa Tengah. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo telah berbincang bersama kami malam hari ini.